Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Selamat bertemu kembali kita di beribadah bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kami, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh berkumpul untuk beribadah melalui streaming ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami untuk menyertai kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami usir kuasa kegelapan roh jahat yang mengganggu ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami hancurkan, kami patahkan. Sucikan dan kuduskan hati, jiwa, roh, dan ruangan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia melayanimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia melayanimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku melayanimu, ku tetap setia ku melayanimu, ku tetap setia ku apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, hanya Engkau Yesus yang selalu menopang hidup kami. Kami percaya kepada-Mu Yesus, Engkau ajaib, Engkau kekuatan, Engkau penghiburan di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagi nama-Mu Yesus. Hanya
hanya pengorbananmu yang Tuhan berikan pada kehidupan kami. Kami mendapatkan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Kami akan setia melayani Tuhan sampai Tuhan berikan mahkota kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Kita pujikan pujian lagi seperti yang kita mulai. Haleluya. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir menutup mata, Paulus berkata, setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bapak kami di surga, terima kasih untuk saat di mana kami boleh kembali merenungkan firman-Mu, agar roh kami makin bertumbuh melalui pembaruan akal budi kami. Kiranya tidak berlebih bila kami tetap berharap kepada-Mu. Tuhan Roh Kudus yang senantiasa selalu menguatkan kami, memberi hikmat kami, roh hikmat akal budi, agar apa yang kami renungkan bersama-sama menjadikan roh kami yang kekal ini makin tumbuh dan terus bertumbuh, sehingga apapun yang kami kerjakan senantiasa selalu berkenan kepada-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan senantiasa selalu di atas rel kebenaran firman, sehingga apa yang kami kerjakan benar-benar menjadi berkat bagi sesama kami. Kuatkan kami mau menengking segala kuasa kegelapan yang menghambat ibadah kami, ibadah online kami, tentang alat-alat yang kami pakai, tentang apapun juga Tuhan, terutama tentang konsentrasi kami. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tengking semuanya kuasa kegelapan yang menghambat pertumbuhan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kuasa kegelapan yang menghambat apapun aktivitas kami ditengking. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai dengan detik ini. Kiranya senantiasa selalu Tuhan Roh Kudus melindungi kami, membawa kami ke dalam kesudahannya. Di dalam satu nama saja kami berharap menyembah Kristus Yesus. Pada minggu depan kita memperingati Hari Kemerdekaan RI, Republik Indonesia. Untuk itu kita mencoba merelkan antara momen yang kita peringati minggu depan itu dengan tema kita hari ini, yaitu bagaimana kemerdekaan yang sejati itu, yang sesungguhnya itu bagaimana. Sebab kalau kita melihat slogan-slogan di dalam jalan-jalan, di dalam spanduk atau dimanapun juga,
Orang mengatakan bahwasanya kemerdekaan itu adalah bebas dari penjajahan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah penjajahan yang bagaimana ini? Kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dinamakan merdeka, itu diartikan sebagai sesuatu yang tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa dapat berbuat segenap hati. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah benar demikian? Kita bisa berbuat segenap hati kita. Apakah itu yang dinamakan merdeka? Banyak orang mengartikan bahwasanya kemerdekaan atau kebebasan adalah kehidupan yang tanpa halangan atau rintangan. Jadi kita bisa kemana saja dan apapun yang kita inginkan kita bisa tanpa ada halangan dan rintangan. Para filsuf mengatakan bahwasanya tidak ada kebebasan yang merdeka itu. Tidak mungkin manusia bisa merdeka yang sesungguhnya. Tidak mungkin manusia merdeka untuk tidak bernapas. Tidak mungkin manusia merdeka untuk tidak makan. Atau bahkan sekalipun tidak mungkin manusia merdeka ketika kita hujan-hujan kemudian kita keluar rumah tidak kehujanan, tidak. Jadi hal-hal semacam ini, sekecil ini, contohnya semacam ini membuktikan bahwasanya kemerdekaan yang absolut, kemerdekaan yang sejati itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya bahasa kamuflase saja. Bahasa kamuflase yang diajarkan dunia kepada kita, seolah-olah kita keluar dari satu keterhimpitan penjajahan yang membuat kebebasan kita menjadi berhenti pada titik-titik tertentu. Padahal faktanya manusia di dunia diciptakan dengan variasi yang berbeda, dengan talenta yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, IQ yang berbeda, keahlian yang berbeda. Itu salah satu bukti pertama. Salah satu bukti kedua, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan. Kenapa ketika kita berbicara tentang kemerdekaan yang kita peringati besok tanggal 17 Agustus minggu depan ini, dikatakan merdeka masih kita perlu polisi, dikatakan merdeka kita masih memerlukan hakim, dikatakan merdeka di jalan-jalan masih dipasang rambu-rambu. Apakah ini juga masuk dalam kategori kemerdekaan yang sejati? Ternyata kan tidak. Bagaimanapun juga yang namanya kemerdekaan, kalau kita mengamati atau flashback ke renungan kita tadi, yang namanya kemerdekaan masih memerlukan peraturan. Atau dengan kata lain, dikatakan kemerdekaan yang sesungguhnya, kalau kemerdekaan itu tidak total, saya bisa melakukan apa saja tanpa ada peraturan, tapi harus disertai peraturan. Dan itulah fakta, itulah kemerdekaan sesungguhnya yang diajarkan dunia kepada kita. Kemudian bagaimana dengan Alkitab mencatatkan tentang kemerdekaan ini? Apa yang Alkitab tulis mengenai kemerdekaan yang sesungguhnya? Kita tidak dapat memperoleh kemerdekaan jika kita tidak memperjuangkan kepentingan diri sendiri atau tidak memikirkan orang lain. Benarkah demikian? Ternyata tidak. Alkitab memberikan pengajaran bahwasanya satu-satunya untuk kita memperoleh kemerdekaan sejati adalah melalui Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan fakta di dalam? Jadi nas kita hari ini kita ambil dari dalam Yohanes 8 ayat ke 36 ya. Nas kita berbunyi seperti ini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan kalau Yesus ada bersama kamu, kita benar-benar merdeka. Jadi dikatakan merdeka kalau kita sudah percaya Yesus. Dikatakan merdeka kalau Yesus ada di dalam kita.
Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Israel merespon ini dengan cara yang berbeda. Coba perhatikan ayat ke-38. Apa yang kulihat pada Bapak ini perkataan Tuhan Yesus. Itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus memproklamirkan ketika di ayat 36 tadi diperkuat dengan ayat 38 tentang bagaimanakah kemerdekaan itu. Kemudian di dalam Galatia 5 Rasul Paulus menulis supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi agar kita sungguh-sungguh merdeka, Galatia 5 ayat 1, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sudah dua surat yang coba kita renungkan hari ini. Dari ayat ini kita juga dua surat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata kemerdekaan yang dunia berikan itu adalah kemerdekaan palsu. Dikarenakan kemerdekaan palsu karena kemerdekaan yang dunia berikan itu expirednya sampai umur kita saja. Satu pihak, di lain pihak fakta membuktikan bahwasanya roh kita adalah roh yang kekal. Makanya kemudian pertanyaannya bagaimana dengan sisa roh kita yang kekal itu? Apakah kemerdekaan yang dunia ajarkan kepada kita itu bisa menanggung selebihnya? Ternyata tidak. Tuhan memberikan jaminan tidak saja di dunia, tetapi juga di akhirat. Ketika orang di dunia berhasil mendefinisikan dengan pasti apakah kemerdekaan yang sesungguhnya ini, Tuhan memproklamirkan melalui ayat 36 diperkuat dengan ayat 38 pasalnya yang sama, kemudian Galatia 5. Tetapi di pasal yang sama juga ayat ke-8 kita mundur lagi di ayat 33, orang Israel mengatakan kami adalah keturunan Abraham. Kalau itu baca di Yohanes 8 ayat 33, mundur lagi ya. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi persepsi tentang kemerdekaan dari Tuhan Yesus ketika disampaikan kepada orang-orang Israel ternyata berbeda. Bahkan orang-orang Israel mengatakan bahwasanya aku tidak tahu di hamba siapapun. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kemudian, apakah faktanya seperti itu? Ternyata tidak. Ketika kita berbicara tentang perhambaan khususnya orang Israel, secara politis kita tahu Israel sudah diacak-acak oleh beberapa bangsa di dunia ini. Tuhan pakai bangsa di dunia ini, bangsa Assyria atau kerajaan Asyur. Kemudian orang Israel juga pernah menjadi budak ya di Mesir selama berapa? 430 tahun. Kemudian orang Israel juga pernah diacak-acak oleh Babilonia dan selama 70 tahun baru dipulangkan. Juga dijajah Persia, juga yang terakhir waktu Tuhan Yesus ada di dunia, orang Israel di bawah penjajahan Romawi. Kemudian ketika Tuhan Yesus berkata, kamu akan merdeka apabila kamu ada di dalam aku, orang Israel mengatakan kami keturunan Abraham tidak pernah menjadi hamba. Pertanyaannya, opo tumpon memilih? Jadi satu hal yang bertolak belakang inilah yang kemudian mendasari bagi kita untuk kembali merenungkan kembali arti kemerdekaan itu. Apakah kita merenungkan kemerdekaan itu menurut versinya orang Israel, atau kita mendefinisikan kemerdekaan itu atau menurut Kristus? Yang jelas ketika kita mengikuti kemerdekaan menurut versinya Tuhan Yesus, kemerdekaan menurut Tuhan Yesus itu adalah kemerdekaan pertama, kemerdekaan dari dosa. Dalam Roma 5 ayat 15 dikatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam.
Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Artinya ayat ini begini, ketika kita berbicara tentang dosa, itu memang asalnya dari satu orang. Siapa? Adam. Kenapa kita ikut berdosa? Karena asalnya dari Adam. Maksudnya lebih jelas ya apa? Maksudnya lebih jelas gini, ketika kita menanam mangga, maka yang tumbuh adalah mangga. Mana mangga, dicangkok mangga, diternak manggone semana-mana mangga. Jadi awalnya dosa sampai kapanpun dosa ini tetap beranak pinak. Tetapi untungnya, kalau kita berbicara tentang iman Kristen ini, untungnya oleh satu orang juga, yaitu Kristus Yesus, yang menjelma menjadi manusia. Semua orang yang tidak layak, yang dosa-dosa tadi itu dilayakkan karena kasih karunia. Apa kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang melekat di dalam diri Tuhan, dan itu diberikan kepada manusia secara cuma-cuma. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk yang paling dicintai Tuhan, makhluk yang diciptakan melalui perundingan ilahi. Dalam Roma 6 ayat 17 juga dikatakan bahwasanya dahulu kamu adalah hamba dosa. Coba perhatikan, dahulu kamu adalah hamba dosa. Begitu juga di ayat yang 18, kalau kita lanjutkan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba, yaitu hamba apa? Kebenaran. Jadi ketika kita mengakui Yesus, hamba dari hamba dosa masuk ke dalam hamba kebenaran. Saudara, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang Roma 6, baik ayat ke-17 atau ayat 18, ini kita membagi manusia itu menjadi sebelum kejatuhan. Itu manusia tidak mungkin bisa berdosa. Yang pasti kayak gitu. Dari pra kejatuhan tidak mungkin manusia bisa berdosa. Kemudian yang kedua, setelah kejatuhan, ini kesimpulannya ayat 16 dan 17. Setelah kejatuhan dosa, tidak mungkin manusia tidak berdosa. Pasti berdosa karena awalnya berdosa. Ketika di dalam Kristus ada dua kemungkinan yang terjadi, bisa berdosa, bisa tidak. Lah, momen hari ini mengingatkan kepada kita tentang kemerdekaan. Bagaimana kemerdekaan yang sejati, pilihan ada di dalam diri kita. Apakah kita mengikuti kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus, atau mengikuti kehendak kita sendiri dengan memuaskan segala keinginan-keinginan kita. Lanjutkan, kemudian yang kedua, kemerdekaan dari hukuman maut. Ini kita ambil dari Roma 8 ayat ke-1 sampai dengan ayat kedua. Ayat ke-1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kemudian ayat kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan maut. Berbicara tentang maut ini kan berbicara tentang kematian. Ketika kita berbicara tentang kematian, minimal kalau menurut iman kita kan ada tiga jenis kematian. Kematian pertama, kematian ketika manusia jatuh di dalam dosa. Makanya ketika Adam jatuh di dalam dosa, Tuhan katakan kepada Adam, "Kon mangan buah ini, saat itulah kamu mati." Pertanyaannya, apakah setelah makan buah Adam langsung mati? Kan tidak. Perlu 900 tahun lebih Adam baru mati. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah pernyataan Tuhan salah? Tidak.
Sebab cara berpikir manusia dengan cara berpikir Adam lain. Diperlukan 900 tahun lebih, 900 tahun lebih baru ada mati. Inilah mati yang pertama. Mati yang kedua ketika kita mati almarhum, ya masuk peti mati, kemudian ke pemakaman. Kalau mati yang ketiga adalah kematian kekal. Kematian kekal ini dicatat di dalam Wahyu 26 ayat ke-6. Kalau di dalam Alkitab dikatakan kematian kedua. Kematian kedua adalah kematian kekal. Jadi ketika kita berbicara tentang maut, kita tidak bisa melepaskan tiga hal ini dari sini, karena ini fakta yang akan menimpa kita. Makanya ketika Tuhan Yesus lekon kepingin merdeka, melo aku merdeka teko apa teko mau. Soalnya ada tiga etapa ini sudah kamu lalui, kamu nanti akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, merdeka dari apa lagi? Kemerdekaan dari dunia jahat. Kita ambil nasnya dari Galatia 1 ayat ke-4. Bunyinya demikian. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Kristus memerdekakan kita dari dunia jahat. Ketika kita menyerah pada pimpinan Allah dan meminta penyertaan Tuhan, maka Kristus akan melepaskan kita dari pengaruh dunia jahat. Ini saya ingat semalam karena ada salah satu teman yang sharing ke rumah tentang okultisme ini. Saya katakan bahwasanya okultisme itu kebatinan, ya. Okultisme itu peramal-peramal itu yang mempraktekkan. Dia konsultasi banyak mengenai rumahnya yang selama ini sudah ditanami telur atau apapun juga itu. Dia juga banyak minta backingan dukun-dukun. Saya katakan kalau menurut Alkitab, dalam iman kami yang sudah terbukti dan teruji, sebanyak apapun dukun yang kamu panggil ketika kamu membersihkan rumahmu. Jadi ceritanya rumahnya dia sekarang yang dibersihkan. Dia manggil dukun dari Palembang, dari pasar, dari luar provinsi untuk membersihkan rumahnya dan tidak berhasil. Semalam ke rumah konsultasi, saya bilang, cuma ada satu syarat. Apa itu caranya? Percaya Yesus. Cuma percaya saja, lakukan step by step. Kamu percaya dulu, buktikan keadaan rumahmu, baru kamu nanti lihat selanjutnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sendiri pernah mengalami terjun dalam okultisme. Ketika orang mau ke dukun, entah itu tanya tentang masa depannya hari, secara otomatis dia sudah menyerahkan rohnya ke dukun itu. Sebab dukun itu sudah mengontrak, ada perjanjian kontrak juga dengan iblis-iblis. Untuk apa? Untuk membawa jiwa-jiwa dalam cengkraman dia. Satu ingat, meskipun di lain pihak si dukun itu tidak menyertakan anggota keluarganya untuk ikut dalam perjanjian itu. Konyolnya. Makanya semalam juga saya beri tantangan, cari orang dukunmu yang anggota keluarganya seperti kamu. Artinya percaya apa yang diomongno dukun. Kamu tidak akan bisa tahu. Cari anggota keluarga dukun ini yang ada yang kaya karena diramal oleh dukun itu. Bapak Ibu mohon bantu doa saja, semoga apa yang dirindukan oleh salah satu teman ini, dia bisa terbebas dari dunia okultisme itu segera tercapai. Kemudian yang keempat, kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari kutuk hukum Taurat. Berbicara tentang kutuk hukum Taurat ini sangat kompleks sekali. Berbicara tentang kutuk hukum Taurat ini tidak cukup satu season, mungkin banyak season, 4-5 season. Sebab di dalam hukum Taurat itu minimal ada hukum-hukum lainnya. Hukum moral itu minimal ada 10 gitu. 10 perintah lain. Hukum-hukum seremonial itu
seperti tidak boleh makan babi, tidak boleh makan anjing, seperti tidak boleh makan binatang yang tidak bersisik. Itu kan banyak sekali juga. Juga ada di situ hukum-hukum sipil. Hukum-hukum sipil itu seperti kalau ada orang Cina dirajam batu sampai mati, kalau ada nabi-nabi palsu juga dilempari batu sampai mati, kan banyak sekali. Jadi ketika kita berbicara tentang Taurat, hukum Tuhan yang pertama kali, itu berfungsi bukan untuk menyelamatkan kita. Taurat itu berfungsi untuk menunjukkan kalau kita ini adalah manusia berdosa, kalau kita ini tidak mungkin bisa lepas daripada dosa. Ya, contoh yang paling gampang gini ilustrasinya. Ketika saya mau pulang dari gereja ini ke Panjangjiwo, kalau tidak ada lampu merah, berarti mau lampu merah dilepas semua, berarti saya kan nggak mungkin melanggar. Saya harus, ketika ada lampu merah 3, tak terjang lampu merah, berarti saya salah 3. Lampu merah 5, salah 5. Lampu merah 6, salah 6. Berarti peraturan di dalam hukum Taurat itu menunjukkan bagaimana kesalahan kita. Itu pertama. Nanti saya tunjukkan dasar-dasar ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai apa? Sebagai cermin saja. Sebagai cermin bahwasanya kita tidak mungkin bisa hidup kudus. Sebab sama seperti kita bercermin di cermin, ya. Ketika muka kita kotor, kita kan nggak bisa membersihkan lewat kaca, lewat hukum Taurat. Kita perlu kapas untuk membersihkan muka kita supaya apa? Supaya kotoran tadi bersih. Sama juga dalam kehidupan ini. Ketika kita tahu lewat kaca hukum Taurat tadi kita tidak boleh membunuh, kita tebus dengan satu perbuatan seolah-olah kita bisa lepas dari perbuatan itu. Apakah bisa bersih? Tidak. Kita butuh Tuhan Yesus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia ini untuk membersihkan dosanya. Di dalam Roma 3 ayat 19 dan 20 dikatakan, tetapi ini adalah dasar-dasarnya. Kita tahu bahwasanya segala sesuatu yang tercantum di dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi sebelum hukum Taurat muncul yang namanya membunuh orang itu tidak berdosa. Kenapa? Karena mereka memang dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tulisannya membunuh berdosa. Menghormati wong wae juga kapok. Tapi setelah ada baru mereka dibukakan. Makanya dari 10 hukum Taurat ini bisa berkembang menjadi 600 lebih. Dan tidak mungkin orang bisa melakukannya. Kalau Bapak Ibu baca atau buka di Google bagaimana detailnya hukum dalam keadaan hari Sabat ini, nyala lampu ini tidak boleh ya. Anting-anting ini, gawe anting-anting sing berarti berapa gram sudah dianggap kerja. Dan gawe tulisan Yesus sahabat yang sejati gak boleh juga, sudah dianggap bekerja. Antara satu tulisan dan tulisan lainnya tidak boleh. Begitu detailnya hukum Taurat ini, tidak mungkin orang bisa melakukannya. Kemudian Roma 5 tetap ya, ayat 20 dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana ada dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tuhan memang sengaja diake-ake supaya apa? Supaya kasih karunia Tuhan ini juga tambah akeh kesalahan, akeh item yang dilanggar, segede itulah kasih karunia Tuhan. Kenapa begitu? Sebab yang mempunyai kasih karunia hanya Tuhan. Tidak ada manusia yang mampu melakukan satu perbuatan baik sehingga dia layak berdampingan atau bertatapan muka dengan Tuhan. Pertanyaannya, pangkate menungso itu opo? Mau menyetarakan dirinya dengan Tuhan, mau berhadapan langsung dengan Tuhan, mau berhadapan langsung dengan
sang pencipta, bahasanya gitu. Manusia dan ciptaan. Coba kalau Bapak Ibu tanya dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengakui Tuhan sekalipun, mereka tetap menyangkal bahwasanya dunia adalah alam semesta ini berasal dari atom atau ion-ion tertentu yang apa namanya bereaksi kemudian membentuk dunia ini. Tapi kalau pertanyaan itu dilanjutkan, atomnya dari mana, ionnya dari mana, apakah itu tetap berinteraksi sampai sekarang? Mereka nggak akan bisa jawab. Mereka hanya berputar-putar pada hal-hal itu. Makanya bersyukurlah kita menjadi orang Kristen karena secara kronologis penciptaan alam semesta dan seisinya dijelaskan dengan tuntas, lugas dan jelas melalui Alkitab ini. Berbicara tentang kutub dari hukum Taurat tadi, Galatia 2 ayat ke-16 juga mencatat bahwasanya kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Artinya ketika kita berbicara tentang Kristenan, konsep pertama yang bisa menyelamatkan itu iman dulu. Iman dulu kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Setelah beriman kita berbuat baik. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita menunjukkan bahwa kita jenisnya orang beriman. Memang kita kalau tidak berbuat baik ya berarti bukan tipe orang beriman. Makanya ayat ini mengatakan hanya karena iman, hanya karena iman. Jadi tipe-tipe orang yang berbuat baik, yang berbuat tulus, berbuat sesuai dengan Alkitab, itu adalah tipe-tipe orang beriman yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Bahkan di dalam Efesus 2 ayat 15 juga dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, tak boleh dimana. Sebab dengan matinya sebagai manusia, sebagai manusia Yesus. Kenapa jadi manusia? Supaya mati. Kenapa jadi manusia? Supaya mati, tak balai-balainya. Supaya Bapak Ibu bersahabat dengan kata-kata ini. Sebab matinya sebagai manusia, dari Tuhan sebagai manusia supaya apa? Mati. Jangankan orang lain, kita sendiri pun orang Kristen juga gak percaya ya Tuhan bisa mati. Mana mungkin dia bisa mati? Ya apa caranya supaya mati? Jadi ayat 15 ini katakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dalam Galatia ayat 13 juga dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Bapak Ibu, Yesus bukan membatalkan tapi melengkapi hukum Taurat. Sekali lagi, hukum Taurat tidak dibatalkan tapi dilengkapi oleh Tuhan Yesus. Jadi hukum Taurat itu menunjukkan dosa kita, kemudian Tuhan Yesus melengkapi. Sebab sebagian orang menganggap bahwasanya seolah Tuhan Yesus itu membatalkan, bahasanya bukan membatalkan. Jadi yang dibatalkan itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan hukum moral tadi, tidak, tapi yang seremonial, yang itu. Jadi perintah untuk merajam batu, perintah untuk makanan yang halal dan yang haram, itu sudah digenapi. Sebab di dalam ayat-ayat yang lain ini juga mendukung hal ini. Kemudian yang kelima, kemerdekaan dari apakah yang Kristus berikan kepada kita ketika kita percaya kepada kita. Galatia
4 ayat ke-8 mengatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu mempertahankan diri kepada Allah. Allah yang ada pada hakikatnya bukan Allah. Jadi ketika orang tidak pernah mengenal Tuhan, tidak pernah mengenal Kristus, atau ngomong kasarnya di luar kita, itu disamakan dengan penyembahan berhala. Alkitab menulis bahwasanya sebelum orang mengenal Kristus dan menyerahkan diri kepadanya, kita adalah hamba-hamba Allah. Kemudian yang keenam, kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari iblis. Ibrani 2 ayat ke-14 mengatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kematian Kristus membebaskan kita dari iblis. Kenapa? Sebab iblis adalah yang berkuasa di dunia tapi tidak maha kuasa. Kenapa dia berkuasa di dunia? Karena itu sudah digariskan dari sananya. Jangankan kita, Tuhan Yesus saja dihajar oleh pencobaan, apalagi kita. Makanya jangan jangan pernah meremehkan oleh kekuatan iblis-iblis. Kalau di dalam dunia okultisme, kebatinan, iblis ini berjaga 24 jam, dibagi 3 shift. Kalau dulu ini pengalaman saya, pergantian shiftnya itu, kalau Bapak Ibu tahu ada rumah-rumah kosong yang angkat, kalau ada tahu pohon-pohon gede yang kelihatannya angkat, disitulah tempat pergantian shift. Makanya kalau ada tempat-tempat tertentu yang rasanya angker, yang di situ adalah salah satu tempat di mana shift pergantian iblis itu yang terus berjaga selama 24 jam dan ribuan tahun. Ini bukan isapan jempol saja. Alkitab mencatat hal ini juga. Jadi kita tidak bisa memungkiri, kita tidak boleh berleha-leha, ngenteng atau apapun juga. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, kemerdekaan dari kematian yang kekal. Dalam Ibrani 2 ayat 15 dikatakan, supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi akibat kehidupan yang dipimpin oleh iblis, apa yang dihasilkan? Kematian. Karena apa kematian? Karena Adam sudah memilih. Kenapa Adam memilih? Karena itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan. Jadi sama juga dengan kita mau memilih kenapa kita harus beribadah atau tidak, merenungkan firman atau tidak, kita mau bertumbuh atau tidak, itu tergantung kita. Bahwasanya pernah disampaikan oleh Bapak Pembala bahwa hidup adalah kesempatan. Ya, kesempatan untuk apa? Untuk memilih. Untuk memilih apa? Untuk memilih memberi makanan jasmani, daging yang sementara ini, atau memberi makanan rohani, roh yang kekal ini. Melalui apa? Melalui pembelajaran firman Tuhan. Melalui apa? Melalui pembaruan akal budi. Hari ini kita merenungkan tentang kemerdekaan. Jadi Kristus telah memerdekakan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga maut dan dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Oleh karena itu kita terus menjaga kemerdekaan rohani, terus menjaga kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita terus bertumbuh. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kepada kita ketika kita berbicara tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Disinilah letak kemerdekaan sesungguhnya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita mau bertumbuh di dalam pengenalan akan budi kita, ketika kita terus mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara setia beribadah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara terus menggali kebenaran firman Tuhan.
Sebab kebenaran firman Tuhan ini bisa kita aplikasikan, terapkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Sejarah sudah mencatat, fakta sudah mencatat, dokumentasi ada semua. Kalau kita berbicara tentang itu, ada semua, ada bekas-bekas tadi. Dan puji Tuhan, kita harus bangga bahwasanya dalam Kristenan, saya mau katakan, ketika kita berbicara tentang Kristen, sekali lagi saya katakan, ini bukan agama yang dimunculkan oleh manusia. Konsep Kristen yang membedakan dengan agama lain adalah Tuhan mencari manusia. Kita tidak pernah membuat agama, kita tidak pernah membuat Tuhan, kita tidak pernah mau memunculkan satu ciptaan baru seolah-olah kita membuat ini. Alkitab ditulis oleh 40 orang 2000 tahun lebih dan masih ada manuskripnya sampai detik ini. Jadi, kenapa ini saya sampaikan? Karena saya miris, ternyata meskipun orang Kristen sendiri ternyata tidak banyak yang mengetahui tentang historis tentang Alkitab. Sekali lagi, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita atas perenungan kita tentang kemerdekaan kita, dan kita berdoa semoga kita benar-benar menjadi orang yang merdeka seperti yang Tuhan. Lalu kami renungkan Tuhan tentang kemerdekaan ini. Ketika kami mengakui Engkau, ketika kami berserah padamu, kiranya apa yang selama ini dunia tidak bisa tembus tentang apapun juga yang di luar rasio kami, ternyata Tuhan sudah bukakan semuanya untuk kami. Hanya kami saja yang kurang menggali. Kiranya mohon belas kasihan Tuhan untuk kami makin serius, untuk kami makin perhatian sebagai orang-orang percaya, untuk kami boleh hidup melakukan kehendak Tuhan, agar kemenangan, agar kemerdekaan yang sejati itu terjadi dalam kehidupan kami, agar dimanapun kami berada, kami bisa menjelaskan dengan lugas dan jelas kepada orang-orang yang membutuhkan kebenaran akan firman Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti yang Kau janjikan. Kiranya sekali lagi kami sadar bahwasanya semua berasal dari Engkau, untuk Engkau dan kembali kepada Kau. Padamulah dalam satu nama kami sembah, Kristus Yesus. Haleluya. Pujian untuk menutup. Biarlah kita di hari kemerdekaan ini kita benar-benar jadi anak Tuhan yang sejati,
benar-benar merdeka dari dosa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita terima doa berkat. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji muliakan nama Tuhan. Kami sudah merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kemerdekaan sejati itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dan ketika kami hidup di dalam anugerah Tuhan, itu artinya kami menikmati kemerdekaan dari Tuhan. Dan biarlah kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, kemerdekaan yang dengan luar biasa, pengorbanan-Mu yang cuma-cuma, kami sebagai hamba-hamba-Mu dapat menghargainya. Kami tidak membiarkan anugerah-Mu dengan percuma, tapi kami mengaplikasikan anugerah Tuhan, kemerdekaan, pengorbanan Tuhan itu dalam hidup kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang benar, merdeka dari kutuk dosa, merdeka dari kutuk hukum Taurat, merdeka dari segala cobaan, godaan, kuasa kegelapan, merdeka dari segala keinginan-keinginan daging kami. Tapi kami hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami benar-benar menjadi merdeka, karena Tuhan sudah memerdekakan kami. Berkati hamba-Mu, Pak Aaron dan Bu Elia sudah melayani kami semua. Tuhan berkati pelayanan beliau berdua. Tuhan berkati usaha pekerjaan beliau berdua. Tuhan berkati dimanapun dan dimanapun berada, keluarga, anak-anaknya, semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang menjadi bagian pelayanan di gereja ini. Tuhan berkati mereka semua. Berkati saudara kami yang mungkin ada di rumah, yang saat ini sedang menikmati ibadah di rumah. Berkati mereka. Apa yang menjadi kebutuhannya, Tuhan cukupkan semuanya. Khususnya kesehatan Tuhan limpahkan berkat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam permasalahan Tuhan beri jalan keluar. Benar-benar hari ini ketika kami menerima firman ini, kami merdeka semuanya. Merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari masalah, merdeka dari segala ketergantungan duniawi. Tapi kami benar-benar menjadi milik Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau pulang, kami mohonkan berkat Tuhan curahkan dalam hidup kami. Saudara terkasih, baik yang di gereja maupun yang di rumah, angkat kedua tanganmu dan tandangkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dengan iman. Ulang, terimalah berkat kuasa anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, kesehatan, berkat jasmani rohani melimpah atas hidup kita. Tuhan menjadikan kita umat-umat yang diberkati dan menjadi berkat. Tiap persembahan yang sudah diadakan oleh tangan, terima, kuduskan dan kembalikan berkat dibagi ganda. Kami terima berkat-Mu yang Tuhan curahkan dari surga, Tuhan limpahkan di bumi. Kami terima, kami bawa pulang dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menjadikan berkat. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai